langsung saja untuk memulai menggunakan breakout room di Google Meet. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menginstal ekstensi pada Google Chrome, yaitu Google Meet Breakout Room. Jadi ekstensinya berada di Google Chrome ya teman-teman ya. Nah, langsung saja bisa dicari di Google ekstensi Breakout Room Google Meet. Breakout Room Google Meet. Nah, teman-teman cari yang bagian pertama ini, yaitu Google Meet Breakout Room by Robert Dudek. Nah, setelah ketemu, bisa langsung diklik. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa download melalui link yang ada di tombol bagian sini. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, jadi tulisannya hapus dari Chrome. Jika belum, maka akan ada tulisan download. Nah, setelah itu diklik di bagian sini. Nah, kemudian setelah selesai di download, nanti akan muncul di bagian kanan atas, di bagian sekitar sini. Nah, untuk melihatnya, teman-teman bisa klik bagian extension yang ada di sini, yang seperti puzzle ini, diklik. Nah, kemudian nanti akan muncul ekstensi yang sudah pernah teman-teman download. Nah, kemudian diklik pada bagian Google Meet Breakout Room ini. Klik. Ya, nanti akan muncul Windows Google Chrome yang baru berisi Breakout Room. Sebentar. Nah, nanti akan berbentuk seperti ini. Ini adalah ekstensi yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk membuat breakout room di Google Meet. Oke, di sini ada 4 bagian: Meet, Room, Course, dan Setting. Nah, untuk pertama, yang paling utama adalah teman-teman bisa klik bagian Course dulu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membuat kelas yang baru. Jadi misalnya teman-teman ada kelas di kelas 10 A misalnya, maka teman-teman tinggal klik bagian yang hijau ini untuk membuat kelas yang baru. Nah, setelah itu klik pada bagian yang kosong di sebelah kiri pada My Course ini, tuliskan nama kelasnya, misalnya 10A. Nah, kemudian materinya apa? Misalnya materi reproduksi misalnya. Usia misalnya seperti itu. Nah, setelah ditulis kelasnya dan deskripsi materinya, setelah itu teman-teman bisa masuk ke bagian room, bagian sini diklik. Nah, kemudian setelah klik room, kemudian klik pada bagian course. Nah, di sini dipilih kelasnya yang mana. Oh, ini belum muncul ya. Oh, mohon maaf saya lupa. Setelah teman-teman membuat kelas di sini, kemudian diklik save pada bagian tombol yang berwarna biru ini yang bergambar disket. Teman-teman bisa klik. Oke, ya, di sini tadi sudah tersave. Nah, kemudian masuk ke bagian room, kemudian course. Nah, di sini akan muncul kelas yang baru saja teman-teman buat. Jadi kalau belum diklik pada bagian ini, pada bagian yang biru ini, maka nanti di sini tidak akan keluar kelasnya, maka harus di save dulu. Nah, kemudian klik kelas yang teman-teman inginkan, misalnya 10A yang tadi barusan dibuat. Nah, di sini kelasnya masih kosong, masih hanya ada satu ruangan saja, ruang Gmeet saja. Nah, untuk membuat ruang yang baru, misalnya teman-teman ingin membuat 3 breakout room untuk 3 kelompok yang berbeda, maka teman-teman bisa membuat 3 ruangan yang baru. Nah, cara membuatnya, teman-teman klik pada bagian yang di sini, tombol yang berwarna hijau, tombol plus ini.
bisa diklik 3 kali, 1, 2, 3. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa memberikan nama, misalnya kelompok 1 gitu ya, kelompok 1, kelompok 2, sini ke kelompok 3. Nah, sudah ada, jadi nanti di bagian main ini nanti akan jadi ruang utama. Teman-teman bisa ganti saja namanya utama, dimana nanti seluruh siswa akan masuk di ruangan yang ini. Nah, nanti setelah nanti pembelajaran sudah dimulai, kemudian teman-teman ingin memisahkan anak-anak berdasarkan kelompoknya, nanti anak-anak bisa dimasukkan ke dalam ruangan yang bagian bawahnya, kelompok 1, 2, dan kelompok 3 misalnya. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah selesai, teman-teman bisa klik pada tombol save ini untuk membuat link Gmeet yang nantinya bisa diberikan kepada siswa. Nah, saya klik tombol save. Nah, ini creating automatic URL. Nah, di sini keluar link yang nantinya teman-teman bisa gunakan untuk dibagikan kepada siswa. Ini link Gmeet yang room utama, dan bagian sini adalah link untuk breakout roomnya. Nah, setelah link sudah terbuat, tinggal dibuka saja. Namun sebelum kita memulai pembelajarannya, teman-teman klik pada bagian setting dahulu untuk menyeting Google Meet yang nanti akan dibuka. Nah, di sini ada breakout room display. Nah, jika teman-teman klik pada bagian yang atas, nanti setiap roomnya akan dipisah ke dalam Windows Google Chrome-nya masing-masing. Jadi nanti akan ada 4 Google Chrome di bagian sini, bagian bawah sini. Nah, jika teman-teman mengklik pada yang bagian tabs, nanti Chrome pada Google Meet nanti akan berada di sini, menjadi tab di Google Chrome, seperti itu. Nah, saran saya klik pada bagian yang tab saja supaya mudah untuk mengontrol room nantinya. Kemudian bagian sini silahkan diklik centang jika partisipan atau siswa ingin masuk tanpa harus izin. Jadi kalau ini diklik, nanti partisipan bisa masuk tanpa harus meminta izin, seperti itu. Oke, jadi bagian sini diklik saja, dan bagian sini diklik tab same Windows gitu. Nah, setelah itu langsung masuk ke Meet, kemudian start class. Nah, course-nya nanti bisa dicari course yang mana, misalnya ini 10A tadi, bisa diklik. Nah, breakout room-nya tadi kan ada 3 room yang sudah dibuat. Jika misalnya kok teman-teman hanya ingin membuka 2 room saja, maka diklik pada bagian 2. Atau jika ketiga-tiganya ingin dibuka, maka bisa diklik di bagian yang ketiga. Oke, nah setelah itu teman-teman bisa mulai membuka roomnya dengan mengklik bagian sini. Jika ingin ruang utama saja, maka klik bagian main room saja, atau ingin membuka yang breakout room berarti tinggal buka breakout room saja, atau kedua-duanya bisa langsung dibuka. Nah, saya akan buka mulai dari yang main room dulu. Nah, main room, sebentar. Oke, mulai bergabung. Ini adalah bentuk dari main room. Jadi nanti semua siswa akan masuk ke dalam main room ini.
Nah, kemudian nanti, atau ini saya bisa gabungkan dengan ini breakout room ini. Oke, nah ini adalah ruangan yang utama. Jadi nanti semua siswa bisa masuk ke dalam sini. Nah, teman-teman nanti bisa berkomunikasi dulu atau persepsi melalui ruangan ini. Nah, kemudian jika teman-teman ingin memisahkan siswa ke dalam kelompoknya masing-masing, teman-teman bisa masuk ke dalam breakout room yang tadi, kemudian klik bagian room. Nah, kemudian teman-teman bisa mengcopy link yang ada di sini. Kemudian bisa dikirim melalui WA, grup WA misalnya, atau bisa langsung ke pesan yang ada di Google Meet ini. Misalnya saya tulis kelompok 1. Kirim. Kemudian kelompok 2. Kirim. Kelompok 3 terakhir. Ini nanti anak-anak bisa langsung masuk ke dalam kelompok yang sudah disiapkan sebelumnya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kemudian teman-teman bisa masuk ke ekstensi kembali, kemudian klik pada bagian Meet. Nah, kemudian klik pada bagian Breakout untuk membuka room breakout yang sudah dibuat tadi. Klik. Nah, di sini otomatis langsung terbuka 3 room breakout yang sudah disiapkan tadi. Nah, kemudian tinggal gabung sekarang. Yang sini ya gabung. Oke, di sini juga sudah bergabung ya. Oke, jadi di sini adalah ruang utama. Ini adalah kelompok 1, bagian sini kelompok 2, dan bagian sini kelompok 3. Nah, kemudian jika teman-teman ingin berbicara di ruangan breakout room kelompok 1, maka silahkan untuk mute pada ruangan yang lainnya. Misalnya ruangan utama ini bisa dimatikan dulu, kemudian bagian kelompok 1 bisa dihidupkan. Jadi teman-teman bisa komunikasi pada kelompok 1 tanpa mengganggu kelompok yang lain. Nah, setelah selesai teman-teman bisa matikan, tutup kembali, kemudian ganti ke room yang lain misalnya. Sama, kemudian bisa membuka mikrofon dan kamera. Kemudian setelah selesai bisa dinonaktifkan kembali. Nah, demikian cara untuk membuat breakout room di Google Meet.